Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, sahabat Amirhan dimanapun berada. Bertemu lagi bersama saya di Amirhan Official. Hari ini kita akan membahas topik mengenai skripsi, teman-teman. Jadi untuk mahasiswa sarjana biasanya tidak asing dengan kata skripsi ini. Terlebih lagi mahasiswa tahap akhir ingin meraih gelar sarjana tentunya harus menyelesaikan yang namanya karya ilmiah berupa skripsi. Oleh karena itu teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi bagaimana tips and trick menyelesaikan skripsi dengan baik dan tentunya selesai pada tepat waktunya teman-teman semuanya. Oleh karena itu sebelum kita lanjut pada video selanjutnya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Saya sampai 3 teman-teman untuk subscribe. 1, 2, 3. Terima kasih untuk teman-teman sudah subscribe. Jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya agar teman-teman mengetahui informasi video terbaru dari Amirhan Official. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita masuk kepada tips dan trik terkait bagaimana proses penyelesaian skripsi dengan baik dan mudah teman-teman lakukan, sebenarnya ada hal yang lebih utama, yaitu adalah teman-teman harus minta doa restu orang tua. Dan ingat, jangan lupa minta doa mereka supaya setiap langkah yang teman-teman lakukan dalam proses penyelesaian skripsi tersebut bisa Tuhan berkati dan Tuhan kehendaki dalam prosesnya melalui hal-hal yang mudah, hal-hal yang teman-teman tidak duga. Teman-teman sahabat Amirhan dimanapun berada, di sini saya sarankan teman-teman sebelum mulai skripsi, teman-teman ini trik yang pertama. Teman-teman harus ketahui syarat dan ketentuan yang berlaku dalam proses pengajuan skripsi teman-teman. Ini harus dilengkapi terlebih dahulu, ya. Ini mohon dicari di jurusan, program studi ataupun di dekanat ataupun di kampus teman-teman sendiri. Ini harus teman-teman pos yang pertama. Lalu yang kedua teman-teman, setelah ketahui itu, ajukan proposal. Ya, ajukan proposal judul terlebih dahulu. Tergantung kampusnya, ada yang menggunakan resume terlebih dahulu ataupun outline, ada yang langsung proposal. Nah, ini tergantung pihak kampus teman-teman. Tapi ketika sudah mengetahui syarat-syaratnya sudah lengkap, teman-teman langsung ajukan. Jangan ditahan-tahan. Ini yang harus dipahami terlebih dahulu. Nah, ketika misalnya tidak ada persamaan judul, ya, teman-teman jangan yang namanya berhela ataupun berleha-leha segala macam. Ya, teman-teman harus selesaikan dengan baik. Dan ingat teman-teman semuanya bahwa proses skripsi ini tidaklah sesulit yang dibayangkan ketika kita serius dalam mengerjakannya. Ya, trik pertama langsung lengkapi persyaratannya. Yang kedua, langsung ajukan proposal judul Anda ataupun sesuai dengan ketentuan yang berlaku di kampus Anda, resume ataupun outline yang ada. Dan ingat, ketika misalnya judulnya diterima, langsung ajukan proposal bimbingan itu kepada pembimbing Anda. Ya, langsung adakan bimbingan yang intens. Bimbingan pertama, kedua, ketiga, tergantung pembimbing. Sebenarnya ini tipsnya ya. Ketika berjumpa pembimbing, teman-teman harus siap dengan data dan dokumen yang teman-teman punya terkait proposal tersebut. Dan ingat, apapun masukan dari pembimbing semuanya dicatat. Ini jangan lupa. Ada kebanyakan orang sedang bimbingan tapi tidak mencatat. Makanya bawa pena maupun bawa kertas supaya tahu nih apa isi selanjutnya akan diperbaiki. Dan ingat, jangan pernah membantah ketika memang itu benar yang dikatakan oleh para pembimbing Anda. Ini yang banyak kejadian. Pembimbing itu akan suka ketika teman-teman sesuai yang diarahkan mereka. Karena itu yang berlaku bahwa kalian mendengarkan arahan proses pembimbingan. Karena ingat, bimbingan artinya kita meminta arahan kepada beliau. Ini harus jangan lupa teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman di ACC misalnya untuk proposalnya, teman-teman langsung ajukan untuk sempro, seminar proposal. Jangan lama-lama teman-teman, lengkapi syaratnya ketika proses bimbingan sambil teman-teman di ACC nanti langsung ajukan kapan jadwal sempronya. Nah, teman-teman sudah punya ini senjatanya, langsung daftar. Nah, ketika ditemui kemudian hari teman-teman ternyata keluar jadwalnya, teman-teman akan merasa bahagia karena prosesnya sangat mudah dilewati ketika kita serius. Nah, teman-teman, pastinya ada jeda antara nanti kita daftar untuk seminar proposal ya teman-teman. Nanti akan ada jeda mungkin menunggu 2-3 hari atau seminggu bahkan jadwal akan keluar kapan waktunya kita mengadakan seminar proposal. Nah, di tengah-tengah itu teman-teman siapkan untuk bab 2 atau bab 3, bab 4 hingga bab 5, teman-teman selesaikan itu. Tergantung jurusan dan juga ketentuan yang berlaku di fakultas teman-teman semuanya. Itu harus panduan skripsi itu betul-betul teman-teman punya. Buku panduan skripsi fakultas apa misal teman-teman, itu harus diingat dan harus betul-betul dipahami. Nah, ketika teman-teman saat proses pengajuan jadwal seminar proposal, teman-teman selesaikan untuk bab berikutnya.
supaya selesai teman-teman sempro, teman-teman sudah punya bahan. Nah, ini dia untuk trik selanjutnya. Teman-teman setelah seminar proposal langsung ada perbaikan misalnya, langsung dihubungi dosen pengujinya. Ya, langsung minta tanda tangan selesai. Nah, teman-teman langsung minta bimbingan kembali dengan dosen pembimbing Anda. Bimbingan dilakukan untuk bab berikutnya yang telah teman-teman selesaikan saat menunggu waktu jadwal seminar proposal. Supaya apa? Terjadi proses yang sangat cepat. Ini adalah tips and trick cara cepat teman-teman proses penyelesaian skripsi. Kemudian setelah itu bimbingan, nah saran saya adalah bimbingannya 1 kali 1 hari itu minimal teman-teman. Sehari itu minimal sekali teman-teman harus bimbingan kepada dosen pembimbing. Ya, ingat, saya akan beri tips. Biasanya pembimbing itu kan ada yang menggunakan presensi pagi maupun sore hari ya teman-teman di kampus. Nah, teman-teman harus hadir lebih awal biasanya. Tunggu dosennya ataupun kabari terlebih dahulu, tunggu. Jangan justru dadakan, ini yang berbahaya. Dosen itu akan lebih senang ketika teman-teman memberikan kabar terlebih dahulu. Nah, berkabar, saran saya, misalnya pagi bimbingan, nah teman-teman, apa ada yang dikoreksi oleh pembimbingnya, langsung perbaiki ketika sampai di rumah ataupun di kos. Nah, ini akan lebih baik. Teman-teman koreksi, langsung ubah mana yang kurang tadi, ditambahkan, mana yang salah itu diubah dengan benar. Ini harus teman-teman pahami pada konteks proses penyelesaian skripsi. Bimbingan tiap hari teman-teman. Biasanya ketika kita bimbingan tiap hari ada perubahan, dosen akan senang dan itulah kata ACC akan teman-teman dapatkan. Dan memang tidak semudah yang dibayangkan pada prosesnya. Tapi saran saya memang sisakan waktu Anda untuk memperbaiki skripsi yang saat Anda bimbingan tadi. Jangan justru setelah bimbingan ya udah nanti lagi. Menunda-nunda merupakan salah satu bentuk orang yang malas teman-teman. Karena ingat, ketika kita semakin menunda makin banyak waktu yang terbuang. Sebenarnya ketika selesai bimbingan tadi teman-teman langsung ubah, setelah itu baru teman apakah ingin bermain, apa ingin olahraga, segala macam ada waktunya itu. Ataupun ingin kumpul diskusi dan hal segala macamnya. Itu merupakan hal yang teman-teman pahami. Dan ingat, semua datanya harus jelas. Dan ingat setelah teman-teman di ACC untuk skripsi, teman-teman langsung ajukan untuk daftar proses sidang tahap akhir skripsi Anda. Nah, itu barangkali untuk tips and triknya teman-teman. Pertama adalah temui untuk syarat ketentuan yang berlaku pemajuan skripsi. Pertama untuk judulnya, lalu proposal bimbingannya, lalu teman-teman dalam menunggu waktu jeda yang ada, menunggu jadwal keluar, teman-teman selesaikan bab berikutnya dan sisakan waktu Anda 2-3 jam per hari saja untuk menyelesaikan skripsi Anda. Dan ingat, bimbingan setiap hari, minimal 1 kali dalam sehari teman-teman semuanya. Dan itu akan membuat teman-teman menjadi cepat menyelesaikan skripsi. Mudah-mudahan bermanfaat untuk video kali ini. Dan semua yang saya bagikan adalah pengalaman yang pernah saya lakukan dulu saat saya menyelesaikan program studi sarjana hukum saya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa menyelesaikan skripsinya dengan baik dan mendapatkan nilai terbaik teman-teman tentunya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.